teman di sini lebih expert gitu ya bikinnya ketimbang saya gitu. Kalau saya kan cuma hukum tata negara UIN gitu. Ini yang lain yang S2 ini lebih mendalami fikih tentu lebih paham gitu. Jadi kalau kita lihat di fikih siasah ini berkaitan dengan hukum, bagaimana bernegara, menjalankan suatu negara, tentang kebijakan politiknya, undang-undang, mau dibawa kemana, arah negara ini, tujuannya gimana. Nah, sebenarnya belum ada perspektif dari fikih siasat, terutama siasah harbiah ini tentang peperangan asimetris, karena peperangan asimetris ini suatu hal yang baru gitu, baru digunakan ya kurang lebih 10 tahun kebelakangan inilah, baru marak muncul gitu. Jadi kita ini harusnya berupaya menguraikan prinsip-prinsip yang ada, khususnya dalam Islam sendiri ya, karena kalau Indonesia ini kan mayoritas agamanya Islam gitu. Untuk bagaimana mengcounter perang jenis baru ini, terutama dalam asymmetric warfare gini. Nah, selanjutnya konsep perang dan peperangan ini sedikit berbeda. Jadi kalau perang itu konsepnya ada skala besar yang melibatkan penggunaan kekuatan militer, baik darat, laut, udara, dan strategi lainnya. Tujuannya untuk menang gitu. Sedangkan peperangan itu mencakup semuanya, spektrum itu terlibat. Jadi skalanya itu jauh lebih besar, termasuk strateginya, dan juga tujuannya itu lebih besar daripada perang. Mungkin ada yang lain gitu di belakang itu. Nah, kalau kita tahu konsep perang dalam Islam itu kan udah diatur juga dalam Quran dan hadis gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini konsep dalil-dalil tentang perang atau dalil-dalil tentang membunuh itu sering diputarbalikkan justru teroris. Karena kalau saya ini pro di peperangan asimetris di Yunan ini konsentrasinya ada tiga. Terorisme termasuk kontraterorismenya, insurgensi termasuk kontra insurgensinya atau koin, sama cyber warfare atau kontra cyber warfare. Jadi kita itu selain berpikir bagaimana teroris itu berpikir, kita juga harus menyiapkan counter-counternya, terutama di bidang kebijakan ini. Karena kalau kita lihat BNPT sekarang, dari data BNPT ya, tren serangan teroris itu hari ini turun, melandai dia. Tapi bahaya itu sekarang propagandanya di media sosial. Beberapa waktu yang lalu itu HTI itu dia mulai muncul lagi, dia bikin metamorfosa di Taman Mini. Jubirnya langsung yang megang Ismail Yusanto, itu bahaya itu untuk mencuci otak anak-anak muda. Apalagi kan sekarang ada kajian-kajian hijrah gitu, yang nggak tahu itu sanat keilmuan gurunya bagaimana, tahu-tahu ikut, akhirnya tercuci otaknya, akhirnya lama-lama diarahkan ke yang ke situ lah pokoknya. Nah, kalau kita lihat dalam Islam sendiri sebenarnya sudah banyak ya perang-perang dalam Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad sampai Kesultanan Turki Ottoman. Zaman Nabi juga perang itu lumayan banyak dan menggunakan taktik-taktik yang bisa dibilang asimetris juga, karena di luar daripada ini apa, yang face to face langsung. Kayak misalnya dalam Badar itu kan kalau nggak salah Nabi itu juga menguasai sumber air, sumur Badar itu. Itu kan penting juga, air itu kan sumber kehidupan. Pada saat perang Uhud juga menguasai Jabal Uhud, pasukan pemanahnya itu ditaruh di tempat ketinggian yang mana sangat mengungguli gitu serangan terhadap lawan. Ada perang Parit, perang Khandaq juga pada saat itu di utara Madinah dibuat parit-parit sehingga pasukan musuh itu nggak bisa masuk, dan dia lama-kelamaan mundur sendiri oleh cuaca yang buruk. Nah, ini tadi yang sudah saya bilang tentang asas hukum Islam tentang perang. Jadi perang itu sebenarnya jalan terakhir, nggak gampang merumuskan wah ini jalan keluarnya harus perang. Yang pertama-tama itu harus ya dengan cara yang baik, diplomasi dulu. Kalau nggak bisa diplomasi baru perang, begitu guys. Nah, ini juga maqasid syariah. Ini sebenarnya umum ya, maqasid syariahnya nggak tentang perang aja gitu. Ada hifzun nafas, hifzul mal, hifzun nasal, hifzuddin, hifzul akal. Cuma sekarang balik lagi, antara hifzuddin sama hifzun nafas kan kadang-kadang tergantung prioritas ya. Contohnya kita ambil posisi kayak di Palestina sekarang. Banyak yang mengaitkan itu tentang agama. Padahal kan di Palestina bukan cuma orang Islam doang gitu.
lebih utama mana, hifdzun nafas apa hifdzuddin gitu. Kalau ini menurut pendapat saya sendiri ya, harusnya Hamas itu lebih menahan diri gitu. Nggak seperti salah satu apa tuh ormas saingannya yang lebih diplomatis itu. Hamas dan apa sih satu lagi? Lupa. Ya pokoknya itulah yang lebih mengedepankan masih dia. Kalau kalau kita lihat hukum perang ya, dalam hukum humaniter itu nggak bisa diserang duluan. Walaupun kita tahu negara kita itu dijajah ya, tapi lebih lebih penting mana biarkan kita dijajah tapi terjadi stabilan di suatu negara gitu. Nggak kayak sekarang itu lebih parah. Harga yang dibayar itu jauh lebih mahal sekarang. Semua rusak yang nggak ikutan meninggal gitu. Kalau prinsip dalam perang kan kombatan sama kombatan yang pakai loreng dengan yang pakai loreng gitu. Apalagi kita tahu Palestina itu nggak punya tentara, yang maju hanya milisi ormasnya. Kasihan itu. Lebih bagus Fatah. Nah iya Fatah itu diplomasi. Bahkan Presiden Palestina pun menyalahkan Hamas. Kalau kita lihat tadi berita tadi pagi juga Rafah dibom lagi kan sama Israel. Sementara kita tahu Israel itu kan proxy war-nya Amerika. Jadi kita nggak bisa melawan negara yang adik kuasa juga. Terlalu berat. Gitu. Bahkan efeknya itu juga terasa sampai ke ini. Kasihan juga gitu ke saudara-saudara kita yang sebangsa setanah air yang kena boykot gitu. Kan kita nggak tahu ya mereka itu gimana. Apakah mereka tulang punggung keluarganya, mereka di PHK, siapa tahu ada keluarga yang sakit, dan mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk membayar tanggungan rumah sakit atau yang lainnya itu kan kasihan gitu. Oke, lanjut. Nah ini tadi bagaimana fikih siasah untuk melihat perang. Apalagi sekarang ini kan perang itu ada di generasi 4 dan 5 yang mana udah memakai artificial intelligence, rekayasa sosial, hoax, dan juga teknologi-teknologi canggih seperti virus, CBRN, chemical, biologikal, radioaktif, nuklir. Ya kemarin COVID-19 itu kan kita tahu itu wabah tuh. Cuma itu kan wabah yang turunnya bukan dari Tuhan itu. Itu wabah yang dibikin-bikin dari manusia sendiri gitu. Ya, itu sangat berbahaya kalau misalnya di tahun-tahun selanjutnya gitu misal dibikin lagi. Ini seperti yang saya bilang tadi bahwa perang itu sebenarnya sangat berat gitu menentunya. Panglima Panglima pencetus perang itu harus ada di komando tertinggi yaitu presiden. Bukan justru malah ormas yang mendeklar perang gitu langsung nyerang itu nggak bisa. Efeknya itu panjang kayak tadi itu konflik Israel Palestina yang dari 7 Oktober sampai sekarang itu nggak selesai-selesai. Yang pertama harus diplomasi. Di Unhan itu juga mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik ya, ini di Fakultas Strategi Pertahanan juga sama kayak saya ada yang namanya jurusan Diploma Pertahanan. Ini masih buka S2, S3-nya sampai, kalau S2 sampai 31 Mei, kalau S3 itu sampai Juni. Barangkali ada yang mau lanjut, karena lumayan beasiswa juga semuanya. Terus juga perang ini juga jalan terakhir gitu, nggak bisa langsung apa tanpa babi bu langsung ngajak perang gitu kan. Emangnya tawuran kan nggak bisa. Yang ketiga ini tertia option, kami perangan asimetris, asymmetric warfare group. Jadi sebenarnya untuk lebih menggunakan proxy war, propaganda, sabotase, bahkan sampai ke intelijen. Jadi kalau peperangan asimetris itu kalau nggak salah di dunia cuma ada 3 jurusan. Satu di Universitas NDU Australia, satu di Amerika, dan itu kalau di sana itu khusus perwira akademi angkatan daratnya gitu. Kalau di sini semua orang bisa masuk asalkan lolos kualifikasinya. Jadi masalah tier on ini juga opsi terakhir juga. Kalau diplomasi nggak bisa, perang nggak bisa, maka tertia option. Jadi harus siap-siap itu kami. Saya awal masuk jurusan peperangan asimetris itu ada satu dosen yang sekarang udah almarhum. Dia bilang gini, kalian semua itu harus siap tangannya kotor, nggak peduli gimana-gimana, pokoknya ada perintah, berangkat. Jadi memang terkenalnya seperti itu gitu. Jadi opsi ketiga. Nah, kalau dalam Islam ini kan udah mengatur ya bagaimana hubungan damai dengan enggak gitu. Terutama dengan kalau zaman dulu kan ada yang masih ada yang namanya
kafir harbi ya, yang masih bisa diperangin. Kalau sekarang kan udah nggak ada sekarang itu, udah satu tumpah darah Indonesia itu udah ada di final dalam Sumpah Pemuda gitu, nggak ada beda-bedaan lagi gitu. Dalam Islam sendiri juga udah mengajarkan bagaimana diplomasi dari zaman dulu juga dengan dibikin Piagam Madinah, Perjanjian Hudaybiyah, Perjanjian Aqabah 1, 2, dan lain-lain. Jadi kan hak asasi manusia ini kan juga dijunjung tinggi oleh Islam. Nggak sembarangan ngilangin nyawa orang itu. Berat juga, ada dendanya, haknya gitu. Nah, ini dinamika generasi perang sekarang ya. Jadi di antara peace and war, di antara masa tenang dan perang, itu ada yang namanya hybrid zone, gray zone. Gray zone itu zona abu-abu, jadi ini tuh nggak jelas. Kalau kami itu nyebutnya volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi nggak jelas. Jadi ini posisinya asymmetric warfare itu di tengah-tengah ini, di antara peace and war gitu. Nah, ini untuk jenis-jenis perangan asimetris hari ini tuh ada ini banyak. Dari non military ada perang ekonomi, finansial, bisnis, trade, legal, banyak, sama people smuggling juga. Jadi kami ini kalau S2 di Unhan selain belajar teori di kelas itu sering dilibat-libatkan langsung oleh oleh kampus untuk ikut serta dalam merumuskan fenomena yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya ini masalah people smuggling itu. Contohnya kayak Rohingya kemarin, etnis Rohingya yang di Aceh itu kan ada indikasi TPPO, penjualan orang itu. Jadi ada maklarnya itu dari orang Bangladesh dijual ke sini. Sebenarnya tujuan utamanya bukan Indonesia, tapi ke Malaysia sama Australia. Aceh itu cuma tempat singgah doang. Tapi ini juga bahaya karena kalau kami itu kemarin terlibat langsung turun sama bareng dengan Polresta Banda Aceh, bareng dengan Dandim 0101 Banda Aceh, ada dari perwakilan PU sampai UNHCR, sama dari Kabinda Aceh, Kepala Bin Daerah Aceh. Jadi kebetulan saya sendiri waktu itu yang jadi moderatornya. UNHCR itu juga kebangetan sebenarnya. Dia, kalau teman-teman tahu mungkin ada itu perempuan, dia itu National Protection-nya UNHCR di Indonesia, dia itu yang membela habis-habisan itu orang Rohingya. Tapi sama kita tuh diserang langsung. Sayang aja itu kan di-record. Cuma YouTube-nya itu nggak boleh ditayangin gitu. Nggak dibuka buat umum. Itu habis itu dirujak sama kita. Awalnya itu kan termasuk dalam agenda KKDN gitu. Tadinya cuma prodi kami, peperangan asimetris. Terus karena menarik, jadi prodi-prodi lain yang satu fakultas fakultas strategi pertahanan itu pada ikut semua. Ada dari strategi pertahanan semesta, diplomasi pertahanan, sama strategi pertahanan laut kan. Itu diubek-ubek langsung, nggak bisa-bisa nih. Sampai dibilang gini, kamu itu, ini direcord juga lagi ya. Intinya gini, kamu itu harus adil gitu ke perempuan itu. Intinya mau gimana pun tetap merah putih di dada gitu, jangan ngutamain dolar. Karena kan itu juga ada kekhawatiran ya, apalagi di camp penampungan mereka di Cox Bazar itu kan ada indikasi radikalisme juga, pelatihan-pelatihan dari kombatan-kombatan di daerah situ, karena kan Myanmar itu kan juga lagi rame, lagi inilah lagi bentrok antara pemerintah dan milisinya, dan juga orang-orang Bangladesh itu juga banyak yang jadi kombatan di situ. Jadi takutnya PR ada kegiatan spionase yang dibawa ke sini gitu, maupun sabotase gitu, itu bahaya sekali. Dan juga ini punya dampak banyak ya dalam lingkungan juga kan, apalagi kita tahu tuh orangnya barbar banget gitu. Ya, makan makan porsinya banyak, dia buang air juga sembarangan, sampai di demo sama mahasiswa di Aceh itu kan suruh pulang. Tapi ini kan mereka alasannya kan mencari suaka. Nah, ini juga PR ini dari buat PBB bagaimana menyikapi ini. Tapi kami juga sudah membuat rekomendasi yang mendukung Menko Polhukam gitu terkait kebijakan beliau untuk dipulangkan ke negaranya atau dicarikan negara ketiga. Terus selanjutnya ada transisional, ada spionase, informasi, intelijen,
influence AI, big data, teknologi. Nah, ini juga PR nih, masalah cyber warfare. Jadi 2 minggu yang lalu kami ada study visit juga ke BSSN ya. Jadi yang lucu itu di BSSN itu dia cuma bisa menindak kejahatan cyber yang ada di Undang-Undang ITE gitu. Jadi selain itu nggak bisa. Kalau kita lihat dalam cyber warfare ini kan dalam skala internasional ada yang namanya Tallinn Manual. Itu 2013 dibikin sama Michael and Smith. Itu pun semacam kayak kitab undang-undang hukum cyber lah singkatnya gitu. Cuma itu nggak berlaku semua, terbatas sama negara-negara yang meratifikasi doang. Sisanya yang nggak bisa. Jadi pun dalam membuat hukum itu kan ada yang dibutuhkan konsensus gitu. Kalau konsensus itu nggak terpenuhi ya gimana? Makanya saya waktu itu juga bertanya kepada BSSN kan. Nah, emang BSSN ini nggak bisa bikin semacam kitab kitab undang-undang hukum cyber gitu yang bisa diterapin di Indonesia atau kan atau bisa dirumuskan ke PBB langsung gitu. Jadi kalau serangan cyber itu kan bisa anonim, bisa nggak ke-track gitu. Jadi bisa aja nyerang ke sini ke sana bebas gitu. Apalagi sekarang masalah data itu kan juga penting. Keamanan data itu juga sangat penting, rawan bocor. Dalam militer juga ada namanya biological warfare, chemical. Ini juga jadi PR gitu. Apalagi sekarang kan kemarin Israel juga kebangetan gitu nyerang Palestina pakai bom fosfor. Si BRN ini juga sekarang udah banyak negara-negara lain yang mereka nggak cuma nginvestasiin dananya ke alutsista gitu, justru ke ini, ke senjata-senjata biologis itu PR gitu. Ya kayak COVID kemarin itu contohnya itu parah sih sebenarnya. Walaupun menurut mereka ini dari kelelawar lah, dari apa sejatinya itu senjata biologis juga. Dia tes itu ke kita gitu. Nah, kalau campuran asimetrik warfare sama perang konvensional itu namanya hybrid. Jadi di, selain dia nurunin tentara, dia juga bermain secara asimetris gitu. Teknologi, rekayasa data, gitu. Kayak perang Rusia-Ukraina juga gitu. Dia selain menurunkan tentara juga teknologi yang canggih kan. Pakai UAV drone kamikaze gitu. Sangat efektif untuk jadi tentaranya nggak banyak yang mati. Tinggal terbangin aja drone ke mereka gitu. Diincar satu-satu. Sekarang itu footage-nya sangat banyak itu di Twitter. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya mengenai UAV drone-nya Rusia ke Ukraina maupun sebaliknya gitu. Nah itu benar-benar nggak disensor, udah badan orang pada hancur, usus kemana-mana, jeroannya kemana-mana itu parah banget juga itu sih. Nah ini perang asimetris dan simetris itu. Asimetris itu kan dengan kata lain ya perang konvensional gitu, kombatan sama kombatan kayak zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan perangnya juga masih pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, skala hancurnya itu sangat dikit. Kalau dalam Islam kan jelas gitu, nggak boleh hanya membunuh yang terlibat perang gitu. Anak kecil nggak boleh dibunuh, pemuka agama nggak boleh dibunuh, bangunan juga nggak boleh dirusak, tempat ibadah juga nggak boleh dirusak. Wah sekarang kan enggak, sporadik dia bergeraknya. Pokoknya apapun itu yang ada di negara itu ya dihancurin aja semuanya. Makanya ini juga PR gitu. Kalau perang asimetris ini kan bentuk baru militer dia. Jadi dia nggak melibatkan kekuatan militer, tapi bisa dari ekonomi, politik, sosial, ideologi. Kalau sekarang kan banyak Indonesia juga kena perang asimetris dari negara lain, K-pop contohnya. Tapi itu masih, kalau menurut saya nggak terlalu lah, karena fans-fans BTS itu juga kadang ada positifnya gitu. Suruh bikin seri itu juga mau dia nyumbang. Jadi kalau kita itu memfilternya itu apapun itu, selagi ada kebaikan, ambil aja dulu kebaikannya gitu. Yang buruknya itu di belakangin dulu. Tapi jangan jangan lengah juga gitu. Eling lan wadoh gitu. Filosofi Jawanya gitu. Karena kan kita juga nggak bisa diam aja terhadap dunia yang makin dinamis gitu. Sementara tantangan kita itu sekarang multidimensional. Apapun itu harus dengan cermat lah, dengan bijaksana lah. Ini juga karakteristiknya perangan asimetris itu melibatkan penggunaan taktik
non tradisional kayak gerilya, terorisme, propaganda dan teknologi informasi. Nah, kalau perang gerilya ini kan juga udah lama, ini juga termasuk taktik asimetris dari Panglima Jenderal Sudirman. Jauh sebelum itu juga ada perang Amerika dan Vietnam dan lain-lain gitu. Sekarang terorisme juga PR, karena kan kalau nggak salah 2021 itu ada itu QR code yang bertebaran di mana-mana di masjid-masjid. Ternyata pas diselidikin sama BNPT ini jadi ini apa tempat pendanaan teroris. Maka hati-hati juga itu dalam, kan banyak tuh biasanya Indonesia ini kan terkenal dengan negara yang murah gitu. Orang-orangnya sering beramal gitu. Jadi hati-hati juga kalau mau donasi, siapa tahu malah belok gitu. Apalagi masalah Palestina juga kan banyak yang open donasi, tapi banyak juga yang jatuhnya tuh nggak ke Palestinanya langsung, justru ke teroris-teroris di Timur Tengah, ke ISIS, ke Al-Qaeda itu repot juga. Karena kalau yang tadi saya bilang, tren tren serangan dari BNPT itu, serangan teroris itu sekarang landai. Cuma memang mereka bergeraknya itu sekarang mall namanya, sendiri-sendiri, tapi dia tuh punya paham, punya pegangan. Serangnya sendiri-sendiri. Kayak kemarin kan ada yang mau masuk ke Istana Negara, yang nusuk Pak itu Menteri siapa? Pak Wiranto. Nah, itu juga sekarang sendiri-sendiri. Itu masih ada sel-selnya belum belum mati itu. Kalau di kampus-kampus itu yang harus diwaspadai itu justru LDK-LDK-nya, karena pintu masuknya itu dari situ sebenarnya. Harus cermat lah. Dilihat dulu aksinya kemana nih. Ke apakah ke kelompoknya Abu Bakar al-Baghdadi, ke Mujahidin Indonesia Timur, ke Jamaah Islamiyah, atau ke JAD, atau ke Ikhwanul Muslimin. PR juga itu nanti. Karena ya kami-kami juga ini yang diturunin soalnya untuk memberantas ideologi gitu kan. Apalagi sekarang itu tantangannya sekarang insurgensi. Insurgensi itu kan pemberontakan. Jadi karakteristik insurgensi yang terjadi di Papua dengan di Aceh itu beda. Aceh itu kan dulu GAM. Kenapa GAM lebih gampang diberantas? Karena panglimanya tuh dulu cuma satu. Jadi panglimanya kepegang. Otomatis kombatan milisinya tuh udah kepegang semua. Kalau di Papua sekarang ini pemimpinnya terlalu banyak. Jadi yang satu mati, yang satu masih sporadik bergerak dia. Makanya kan tadinya KKB berubah namanya jadi KSTP, separatis teroris. Sekarang balik lagi oleh Panglima TNI dibilang OPM. Dan itu nanti penanganannya, ini penanganannya juga PR karena masih ada dualisme antara TNI dan Polri gitu. Harusnya kalau memang udah dibilang itu teroris, separatis teroris gitu kan, penanganannya harus militer, tentara yang turun. Jadi polisi ditarik semua, BRIMOB juga di bawah komando TNI, Papua itu dijadiin DOM, daerah operasi militer, baru diselesaikan. Nah, ini masalahnya juga 50-50. Ini jujur aja ya kawan-kawan, karena kami kan di Unhan ini, khususnya prodi saya itu gabungan gitu. Jadi sekelas ini sipil militer. Jadi kalau kakak tingkat saya itu dulu sekelas itu 20 orang. Yang 8 itu tentara semua. Mulai dari bintang 2 ada, Kopassus ada, dan Bravo ada, Kopaska ada, semua ada lengkap. Tiap-tiap pasukan itu ngirimin satu orang. Nah, sekarang angkatan saya pun juga sama, ada 6 gitu. Saya sekelas sama bintang satu ada, apalagi dia inilah orang orang dekat Kasat lah. 2 orang perwira ada, kapten yang lagi tugas di Papua ada, sama 2 orang letkol Kopassus Kamboja. Jadi itu seru, kalau diskusi di kelas itu seru. Karena kita dapat perspektif yang macam-macam, apalagi yang emang orang-orang itu adalah yang tugas di sana, yang turun langsung. Jadi kita nggak hanya belajar teori, tapi pengalaman mereka juga dibawa ke kelas. Jadi kita tahu fakta atau fenomena yang terjadi di sana sebenarnya itu gimana. Begitu. Jadi kalau Papua itu juga ribet. 50% salah OPM, 50% juga salah pemerintah sananya. Jadi otonomi khusus yang dikasih ke Papua itu bagaikan bumerang juga. Sangat-sangat PR. Sehingga ya gimana ya, mereka juga nggak bisa memanfaatkan otonomi khusus di sana. Sehingga
bisa lari ke sana kemari gitu dananya. Kalau kita lihat para teroris OPM yang ditembak itu ya, yang pemimpinnya itu pada bawa duit cash baru semua, cetakan terbaru, duitnya baru-baru itu. Oh ya, itu kan jadi pertanyaan, ini dia bisa dapetin dari mana gitu. Belum lagi banyaknya anggota yang disersi gitu. 10 tahun terakhir itu banyak yang justru kita tahu kan kuota TNI Polri biasanya di sana gede. Ketika udah di mereka masuk, dapat pendidikan pelatihan, mereka disersi gitu, keluar gitu dari kesatuan, malah membelot, melawan balik teman-temannya, jadi ikut organisasi organisasi itu. Jadi mereka tahu taktik dan strateginya juga. Nah, itu juga PR. Sementara kita hanya mengandalkan soft approach aja, belum sampai yang hard gitu. Saya juga bilang ke kebetulan dosen-dosen kami kan juga langsung bintang 2 bintang 1. Ada salah satu yang Danpus penerbat Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat kan punya penerbat juga helikopter dan pesawat-pesawat tempur gitu. Saya pernah nanya gitu, kenapa nggak Super Garuda Shield itu diadain di Papua gitu. Jadi yang pasukan darat itu hanya melakukan Ghost Recon Operation kayak operasi intelijen gitulah, buat ngetahuin titik-titik musuhnya. Nanti dari pesawat tempur tuh langsung dilepas aja misil Hellfire atau Javelin gitu, langsung meledak di tempat. Dia bilang nggak bisa, itu nanti semua turun, PBB turun, karena kan jadi di Papua itu Australia, Inggris sama Amerika itu dia bikin AUKUS juga di situ. Memang ada indikasi ada tentara bayaran juga di situ. Jadi terlalu rumit memang konfliknya. Kalau nggak salah tahun 2021 juga Kabinda Papua itu Jenderal Bintang Satu itu bisa bisa meninggal ditembak, itu ada kebocoran informasi itu. Kebetulan itu senior kami juga, ya ajudannya kan di sana. Kebetulan beliau itu ajudannya itu nggak ikut. Kalau Kabinda Papua itu kan ditembaknya lagi naik motor dia, nanjak bukit, tahu-tahu kena sniper. Nah itu snipernya itu masih, ya nggak tahu seakurat apa emang seorang teroris Papua bisa nembak seakurat, ngerti kan maksudnya, dia bisa nembak Jenderal Bintang Satu gitu, bahkan langsung meninggal. Apakah itu pasukan khusus yang membelot atau dari mana, tentara bayaran kan, itu juga nggak paham. Terlalu banyak kata-kata. Nah ini elemen perang asimetris ada 4 lah. Ada teknologi, ada kepemimpinan atau kekuasaan negara. Jadi yang menggunakan asymmetric warfare ini bisa jadi state actor ataupun non-state actor. Bisa jadi pemerintahnya, bisa jadi itu di luar pemerintahnya menggunakan proxy war. Proxy war itu kayak tangan ketiga, campur tangan gitu. Dan itu bisa memanfaatkan juga peran penduduk atau manusia. Doktrin militer itu beberapa kasus masih dipakai ya dalam peperangan asimetris ini. Ini bahaya juga. Ini sangat-sangat bahaya nih sekarang. Apalagi penduduk Indonesia ini kan gampang banget digerakin ya, netizen dan citizen ini. Kita ambil contoh kasus Vina lah sekarang lagi booming itu. Itu kan terpecah-pecah. Ini pelakunya siapa? Ada kerancuan juga. Polisi masa nggak benar sih main asal tangkap gitu. Apakah kita harus mendengarkan keterangan dari Linda yang kesurupan gitu kan? Ya kalau dibilang percaya gaib ya percaya gaib gitu. Itu kan menyangkut rukun iman ya. Cuma kan kalau dalam konteks hukum pidana itu kan butuh bukti. Pembuktian ini gimana? Penyidiknya ini gimana? Apakah memang ada backingan yang terlibat di belakangnya? Apa gimana gitu? Kita masih belum tahu gitu ya. Itu teka-teki juga kalau memang terbukti itu justru semakin buruk itu instansi kepolisian. Apalagi juga kasus jaks, eh, Kejaksaan Agung yang diteror sama Brimob, jaksanya diikutin sama Densus. Ini saya juga mikir ya, kan kita sama kami ini kan peperangan asimetris juga konsentrasinya di terorisme gitu. Ngapain Densus ngikutin jaksa? Kecuali emang ada ya ikan besar yang terlibat di belakangnya gitu. Bukan tupoksi dia, ini bukan terorisme. Walaupun kita tahu Densus itu kan pasukan elit yang dimiliki polisi gitu. Tapi kan dia, ya itu tadi, kalau kami ini kan di tengah-tengah gitu. Kami bisa gerak di gray zone. Cuma kalau polisi itu kan dia masih sipil yang geraknya kalau nggak di white zone ya black zone gitu. Di gray zone nggak bisa.
Nah, ini dimensi perang asimetris itu politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, ilmu, dan teknologi gitu. Lingkup ancamannya sama, militer dan non-militer. Kalau sekarang juga terkenal dengan hybrid warfare, itu gabungan antara konvensional dan juga asymmetric warfare. Jadi semua negara juga yang perang hari ini juga menggunakan itu. Rusia, Ukraina, dia selain menggunakan teknologi juga nurunin pasukan. Israel, Palestina juga gitu. Ini bentar lagi Laut Cina Selatan, terus Taiwan, sama Hong Kong itu kan juga lagi panas. Bahkan 2037 juga ada indikasi juga ya kemarin. Indonesia perang lawan Australia. Bah, makanya sekarang Menhan itu ngencengin Komcat kan, komponen cadangan, lagi buka pendaftaran juga ini. Ya antisipasi perang itu pasti ada kan. Ada ininya lah istilahnya, si vis pacem para bellum gitu. Jika kamu ingin damai, kamu harus siap untuk perang gitu. Jadi kalau kami di Unan ini juga kami juga dilatih selama setengah bulan di Dodiklatpur Infanteri Lindam Jaya. Jadi sebelum masuk, setelah lolos tesnya itu harus pendidikan lagi namanya Diksar Bela Negara. Nah itu wajib itu semuanya. Kalau nggak ngikut, nggak berarti nggak lolos, langsung gugur. Sama itu langsung infanteri kan. Ya kita bukan bukan dilatih baris-baris lagi, udah dilatih beneran Dodiklatpur, pusat pendidikan latihan pertempuran gitu. Jadi dilatih nembak, terus baca peta, lintas medan, operasi-operasi intelijen juga, banyak lah pokoknya survival, bener-bener capek itu sih, dari kegiatan jam 4 pagi sampai jam 10 malam tiap hari itu 2 minggu. Tapi memang kalau dilihat hasilnya sekarang ya efektif juga sih. Untuk misal amit-amit gitu Indonesia ada perang gitu, itu otomatis ya kader-kader bela negara unahan itu udah siap lah. Beneran, nembak aja pakai senjata beneran. Jadi langsung Kopassus yang turun ngelatih nembak dulu. Yang misal dikasih target sasaran 50 meter, nggak kena sama sekali itu dihukum. Dicoret-coret mukanya pakai penyamaran TNI itu. Di seharian lagi nggak boleh dicuci. Itu benar-benar ini, keras juga. Nah ini bentuk peperangan asimetris tadi. Ada yang bentuknya strategi atau taktik, ada juga proxy war. Proxy war ini menggunakan pihak ketiga. Jadi seolah-olah ada dua orang yang berkonflik. Padahal yang itu pihak pertama ini bukan, padahal emang dia, cuman dia pakai orang lain gitu. Jadi hit and run gitu, lempar batu sembunyi tangan, padahal dia yang ngelakuin, tapi pura-pura enggak, bukan gua gitu, nggak mau disalahin gitu. Ini bentuk nyata peperangan asimetris ya. Ini ada serangan siber AS Rusia pada pemilu AS. Jadi waktu itu pemilu AS itu ceritanya disabotase, yang dituduh itu Rusia gitu, sempat ramai juga. Terus ada juga virus komputer yang sangat canggih di fasilitas nuklir Iran. Ada ini ya, fenomena Arab Spring itu juga termasuk bentuk peperangan asimetris, karena yang awalnya kecil lama-lama mempengaruhi jadi kemana-mana. Ini mungkin kesimpulannya slide terakhir saya. Jadi sebenarnya dalam siasat harbiah ini belum mengatasi semua tentang perang asimetris karena masih baru gitu. Kemarin itu kan saya ngajuin judul tesis tentang ini juga. Kata pembimbingnya, kamu cari aja yang udah ada, yang udah ada, cari gapnya itu kamu masuk ke situ. Padahal kan dari yang nggak ada itu kan bisa jadi ada ya. Jadi kalau emang belum ada ya kita yang mulai duluan gitu. Masuk dalam ICIS itu kan penanggapnya itu kan langsung rektor-rektor. Saya malah disuruh bikin ini apa, Basul Masail buat nyari kaidah fikihnya buat perangan asimetris gitu. Itu saya berat juga nih. Butuh bantuan Yai Bro ini yang langsung expertnya. Nah, jadi selanjutnya tantangan yang muncul ini nggak selalu sesuai dengan perang konvensional, khususnya internasional ya. Jadi siapa tahu gitu dari kawaid fikih ini bisa digunakan untuk merumuskan bagaimana peperangan asimetris ini.
nggak usah skala dunia dulu, udah skala Indonesia gitu. Apalagi kan ya kita tahu penduduk kita Muslim paling banyak, yang paling gede, masa nggak bisa gitu merumuskan ini gitu. Terus juga dalam prinsip-prinsip yang relevan mencakup pandangan tentang motivasi perang, akibat yang ditimbulkan aktor negara dan non-negara, prinsip defensif, ofensif, defensif aktif menurut Islam. Kalau kita lihat sekarang Indonesia ini kan dalam kontribusi terhadap dunia kan mulai defensif aktif ya semenjak masa periode Pak Jokowi lah. Udah nggak yang kayak dulu defensif pasif gitu, sekarang udah aktif. Banyak konferensi internasional yang diadain di sini gitu, G20, ASEAN Games kemarin, World Water Forum di Bali gitu kan. Itu salah satu contohnya bahwa kita ini, ya saya yakin lah 2045 bisa Indonesia emas. Nggak mungkin enggak. Terus juga sifat perang asimetris ini kan nggak konfrontasi besar-besaran dia militernya. Justru dia ini nggak kelihatan, tapi efeknya tuh terasa gede banget. Berasa gitu. Contohnya kayak sekarang ini kan. Kita juga kena efek dampak perang asimetris dari Israel Palestina itu yang saya bilang, juga kasihan saudara-saudara kita yang di PHK itu, yang siapa tahu dia tulang punggung keluarganya lah, atau keluarga yang ada yang sakit lah, itu juga kasihan. Panjang, ada harga yang harus dibayar dari sebuah perang, bukan cuma di situ tapi negara lain juga kena efek dan dampaknya gitu, jadi harus bijaksana gitu. Hamas itu harus menahan diri juga sih, kalau kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu kan sempat nyerang Hamas itu, dan dia malah pamer alutsista, pamer tank waktu itu. Bukan maksud saya gimana gimana, tapi harus bijaksana lah. Apalagi yang mendeklar perang ini hanya ormas, presidennya sendiri pun enggak, malah menyalahi gitu. Jadi kontra ulil amri ini jatuhnya. Jadi mungkin dari fikih siasah ini, khususnya siasah harbiah, perlu diarahkan pada respon yang akomodatif sehingga bentuk-bentuk perang kontemporer di masa depan, asimetri warfare ini pasti dinamis, pasti nggak cuma yang tadi saya tampilkan di slide itu yang dari Black Ops itu, pasti nanti muncul banyak, entah dari apalah, ya artificial intelligence juga semakin maju kan. Sekarang itu kami itu dilarang sebegini nih, karena dari kamera ini juga bisa membaca sidik jari di jempol gitu. Ini terkait pembobolan data ataupun dana di bank-bank itu kan. Bahkan lama-lama ini kamera bisa ngedetek face recognition kita gitu. Bahkan sampai iris scanner itu kan juga PR itu. Jadi semakin maju teknologi justru semakin bahaya terkait keamanan-keamanan yang ada gitu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator Mas Rian kalau ada sesi tanya jawab. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Reza atas paparannya yang sangat luar biasa tadi terkait asimetris warfare atau peperangan asimetris, di mana tadi sudah dijelaskan ruang lingkupnya seperti apa, terus apa namanya, ciri-cirinya bagaimana dan lain sebagainya sampai bentuk-bentukannya sudah dijelaskan sangat-sangat rinci. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau masih penasaran nih terkait asimetris warfare atau peperangan asimetris, boleh langsung bertanya, langsung open mic atau bisa lewat chat. Monggo Mas, Mbak, kalau ada pertanyaan silakan. Izin moderator. Oke, monggo Mas. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Komandan Reza ya. Jadi tadi kalau kata beliau anggap aja slip call. Di kapan lagi slip call nuansanya militer ini kan jarang-jarang ini. Jadi tadi Mas Reza itu Komandan Reza ya. Dulu memang kami pernah satu kamar. Jadi di asrama kami itu ada namanya musrif.
Nah, tugas musyrif ini kalau subuh itu membangunkan santri. Nah, saking rajinnya Komandan Reza, musyrif itu dibangunkan oleh Komandan Reza. Santri aktif beliau ini. Jadi satu asrama itu yang bangun pertama itu beliau. Nah, jadi rasa kesatrianya itu sudah memang dari dulu sudah ada. Nah, itu. Nah, tadi juga menarik, sangat menarik yang disampaikan, dan kami juga mulai ragu-ragu apakah nanti ini boleh di-upload atau enggak, ini nanti harus tanya konfirmasi dulu ke pemateri. Termasuk tadi yang bahwa COVID itu yang selama ini kita bertanya-tanya apakah COVID itu memang natural ataukah itu dibuat sebagai satu propaganda, nggak? Ternyata memang menurut info A1 itu adalah propaganda ya, yang dibuat hanya untuk mengetes satu senjata istilahnya ya pada kita. Nah, itu menarik sekali ya. Termasuk mungkin propaganda TikTok yang katanya bahwa itu adalah konspirasi atau propaganda yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menyerap info sebanyak-banyaknya masyarakat dunia sehingga mereka bisa memetakan langkah apa yang akan mereka lakukan. Itu mungkin bisa nanti ditanggapi oleh Komandan Reza. Kemudian yang kedua adalah lagi-lagi mungkin tentang Israel dan Palestina ya, yang tadi sebetulnya sudah disinggung. AS yang merupakan negara yang sangat dikdaya, yang kemudian juga dikaji oleh Noam Chomsky di dalam bukunya Who Rules the World itu kan, siapa yang mengatur dunia, dan situ sangat banyak disinggung tentang AS. Jadi sejauh mana sih sebetulnya kekuatan AS di situ, sehingga kemudian kenapa kok negara-negara Arab atau Timur Tengah seakan menolak atau enggan untuk turut membantu Palestina di situ. Apakah benar seperti itu? Jika memang seperti itu, kenapa? Apakah ketika kemudian negara Arab ini bersatu, mereka masih kalah kekuatannya dengan AS begitu? Atau seperti apa? Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yaya Abror nih. Ini bisa aja nih. Jadi ini jawaban menurut saya aja, bukan mewakili suatu prodi atau instansi gitu. Sama TikTok. TikTok itu memang algoritmanya itu memang gila sekali gitu. Kalau kita mencet suatu video yang kita gitu, nanti pasti yang muncul itu lagi, walaupun orangnya beda, tapi secara apa ya, karakteristik itu sama kayak gitu. Contoh nih, misalnya nih Miftahul Huda gitu, like yang cewek-cewek seksi itu pasti ntar yang muncul yang itu semua gitu. Kita like tentang posting makanan, yang muncul juga tentang makanan. Itu saking canggih AI, algoritmanya itu udah ngikutin gitu sekarang. Lalu selanjutnya mengenai Amerika gitu. Amerika ini kan memang negara adik kuasa gitu. Dia termasuk negara dengan punya hak veto PBB dan di anggota anggota abadi lah. Nggak bakal bisa tersingkirkan gitu. Lalu kenapa negara-negara Timur Tengah ini takut sama Amerika gitu kan? Yang pertama kan kalau Indonesia ini kan jelas gitu. Banyak bangsa yang dipikul oleh satu negara. Arab justru kebalikannya. Mereka cuma satu bangsa yang dipikul oleh banyak negara, pecah-pecah gitu. Ya mungkin perbedaan ini juga termasuk sunnah Allah gitu ya. Tapi kalau kita lihat kenapa nggak bisa akur ataupun gimana, karena memang kuasa NATO ini juga sangat besar gitu. Karena ada di mana-mana gitu. Saya kasih contoh kasus pemilu kemarin. Pemilu kemarin itu ada salah satu paslon yang dia itu yang paslon capresnya itu sama timnya itu ketemu sama intelijen dari Mossad dan juga dari CIA-nya Amerika di
daerah Sumatera Singapura lah. Itu entah apa deal-dealannya, tapi kita tahu arahnya kemana gitu. Nah itu justru bisa merugikan negara kita, karena kan sempat ini ada kaitannya dengan negara veto kan, karena salah satu anggotanya kan ada Prancis juga. Sempat beberapa waktu lalu kan dipertanyakan kenapa Indonesia beli jet tempur Rafale gitu. Rafale itu kan made in dari Prancis ini. Kenapa Indonesia beli jet tempur itu yang dibilang oh ini barang bekas lah. Bahkan dalam alutsista itu umur suatu alutsista itu bukan dari eh, ininya bekasnya, tapi dari usia penggunaannya gitu. Jadi kalau kita punya produk dari salah satu negara anggota yang Dewan Veto itu otomatis kita tuh nggak bakal diserang gitu. Secara singkatnya gitu, karena kita ini konsumen dari negara tersebut. Jadi kalau ada negara tersebut yang lebih kuat pengen ngapa-ngapain, misal pengen intervensi, pengen infiltrasi dengan menggunakan agen-agen mereka, jadi mereka tuh siap nge-counter gitu. Itu di sisi lainnya. Terus kenapa negara Timur Tengah itu nggak bisa akur? Ya memang saya juga nggak tahu ya kenapa alasan pastinya, tapi mungkin ada cawe-cawe juga gitu. Kalau kita lihat kan negara di sekitar Palestina itu kan yang simpatik itu cuma Iran. Iran juga kemarin ada indikasi disabotase presidennya jatuh helinya kan. Entah itulah Israel atau Amerika, tapi sekelas helikopter kepresidenan ini bisa jatuh. Itu ada tanda tanya di balik itu. Karena kan Iran itu dealan juga sama China, sama Xi Jinping, sama Putin dengan Rusia. Ada fotonya gitu. Mereka siap benar-benar siap perang gitu dengan blok itu. Libya juga dengan milisi-milisi Yaman kemarin juga. Tapi yang aneh itu justru Mesir. Mesir itu sangat ribet sekali karena kan Kemhan itu kan udah ngirim kapal perang bantuan gitu. KRI Rajiman Diningrat. Tapi ditahan. Cuma bantuannya doang yang boleh turun. Padahal itu kapal perang dengan berisi alat-alat medis. Harusnya kapal perang itu bisa beroperasi di sana. Kan udah siap ngirimin dokter juga, ya alat-alat operasi atau gimana gitu. Itu kan rumah sakit darurat jatuhnya kapal perang itu. Tapi ditahan. Cuma yang boleh masuk itu cuma bantuan-bantuan aja. Terakhir itu melalui airdrop jadinya. Melalui pesawat Hercules gitu. Jadi yang harus diwaspadai ini jangan sampai campur tangan kita ini justru memicu perang dunia ketiga gitu. Karena ya lebih besar lah harga harga yang harus dibayar dari suatu perang itu sangat-sangat besar. Nggak bisa itu kita udahlah perang aja lah daripada begini terus ya kemana-mana efeknya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Yai. Ya, terima kasih. Jadi saya penasaran kemudian kira-kira Israel itu kemudian apakah mau berhenti untuk menyerang Palestina gitu? Maksudnya apakah akan ada perdamaian ya gampangannya seperti itu? Apakah mustahil? Kalau kita lihat dari sisi Islam ya kan memang udah disunahkan bahwa Israel Palestina itu kan sampai hari akhir zaman itu kan tetap bergejolak gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi mungkin kalau PBB mau intervensi lebih dalam itu ya bisa aja, cuma sifatnya ya gencatan senjata aja gitu. Atau kan waktu itu juga sebelum ini kan Palestina pernah dihancurkan hancur-hancuran gitu, dan Amerika juga dia ngasih dana perbaikan gitu ke Palestina gitu. Jadi sangat kompleks lah, bisa iya bisa enggak. Tapi yang kita utamakan sekarang ya dari sisi kemanusiaannya dulu lah. Korban perang itu juga harus dipikirkan gitu, karena kan ya ini beda konteksnya perang perang sekarang sama zaman dulu loh. Bandingkan aja sama Indonesia gitu. Indonesia perang nih. Makanya di Unahan itu ada yang namanya prodi strategi perang semesta gitu. Jadi ketika perang, semua itu ikut perang. Rakyatnya ikut berperang, nggak peduli tua, muda, tentara, atau bukan tentara.
Kayak anak-anak, remaja juga ikut perang gitu. Yang perempuan juga dulu megang komando dapur militer gitu, yang masak-masakin tentara. Kalau sekarang kan enggak. Kita lihat yang perang di Palestina ya cuma Hamas doang. Yang kena efeknya siapa? Semua orang kena. Enggak yang anak-anak bayi dibom semuanya sama Israel. Itu kan justru lebih gede harga yang harus dibayar gitu. Padahal ya kita tahu niatnya gitu, menumpas penjajahan gitu. Indonesia juga nggak setuju kan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi itu balik lagi, itu dilemanya begitu. Apakah mending negara kita dijajah tapi ada kestabilan, atau kita maju perang ancur-ancuran? Sementara kita tahu, jadi kalau kita mau perang itu harus ngukur dulu postur pertahanan yang kita punya itu di mana gitu. Kita punya alutsista berapa, kita punya tentara berapa gitu. Nggak main langsung nyerang secara sporadik gitu kan. Iron Dome itu kan dikibulin pakai para layang. Jadi sistem Iron Dome itu kan aktif dikiranya itu eh, pesawat ataupun rudal. Padahal melalui para layang Iron Dome-nya itu nggak aktif dikira burung. Jadi bisa masuk gitu ke situ. Ya itu memang harus bijaksana menyikapi konflik ini di dunia. Apalagi banyak negara-negara yang punya senjata canggih lah, nuklir. Belum lagi biological weapon gitu. CBRN itu kayak virus itu juga bahaya. Jadi ya benar, lempar batu sembunyi tangan. Propaganda-propaganda itu justru berbahaya sekarang. Jadi PR. Gitu mungkin Pak Yai. Siap 86. Iya, terima kasih Mas Agro pertanyaannya dan jawabannya dari Mas Reza tadi sangat menarik sebenarnya kayak untuk dilanjutkan. Eh, ada lagi mungkin Mas Mbak pertanyaan yang disampaikan? Boleh bertanya? Boleh Oh, bertanya ini? monggo Mas. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sangat menarik sekali. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Reza. Saya panggilnya Bro saja karena teman sekelas dulu, sekelas HTN. Sekarang di Unhan, Masya Allah, kaget saya diterima di Unhan. Jadi apa ya yang disampaikan oleh Mas Reza ini ada satu pertanyaan. Saya tidak usah jauh-jauh ke luar negeri lah ya, di negara kita aja sendiri. Permasalahan di negara kita ya seperti di Papua, Ambon, Poso dan sekitarnya, yang terutama di Papua lah ya. Kenapa kok sampai hari ini konflik-konflik yang terjadi di negara kita kok tidak pernah selesai, berlarut-larut, dan sampai kapan ini akan selesai? Apakah karena Papua ini kekayaannya, alamnya, dan juga isi dari tanah Papua ini sangat memikat negara-negara luar untuk apa ya, konflik ini seperti terus dipancing-pancing agar tidak selesai, agar Papua ini lepas dari Indonesia atau bagaimana, saya tidak mengerti. Karena TNI sendiri menurut saya yang sudah sangat luar biasa sekali. Kritikan-kritikan kepada TNI itu khusus seperti ini. Contoh kemarin BEM UI yang mengkritik melanggar HAM begini, menembak ini. Kita melihat di lapangan, memang saya bukan tentara ya, bukan tentara, tapi saya akan merasa sangat tahu bagaimana rasanya di seorang TNI yang di Papua yang ditembak-tembakan seperti itu. Saya ngerti, saya tahu perasaannya. Kenapa kalau TNI itu melakukan kekerasan kepada KKB yang saya paham hari ini dianggap melanggar HAM, dan KKB melakukan pembunuhan terhadap TNI dan warga sipil itu tidak dianggap HAM, ataupun tidak ada masalah apapun, hanya kecaman-kecaman. Tapi kalau TNI sudah turun tangan dianggap HAM. Ini apa yang harus dilakukan oleh negara hadir di negara Papua agar permasalahan ini selesai? Dengan permasalahan yang banyak ini, dengan meneror warga desa sana, dengan pembunuhan warga lokal, membakar sekolah, membakar puskesmas, dan PKKB ini menolak pembangunan Trans Papua yang sudah digadang-gadang oleh Pak Jokowi, sampai hari ini tidak ada jalan keluar. Bahkan orang-orang yang mendukung Papua merdeka ini sekarang ada di luar negeri mengatakan begini, Indonesia melakukan kejahatan, Indonesia melakukan seperti A, B, C sampai Z lah, menjelek-jelekkan Indonesia.
Karena saya mengingat Pak Prabowo waktu debat presiden mengatakan tidak segampang itu menyelesaikan konflik di Papua. Karena tidak semudah apa yang kita laksanakan, karena di lapangan kita tidak tahu bagaimana. Nah, menurut Mas Reza ini, cara apa sih yang harus dilakukan di negara ini, negara kita, nggak usah negara lain, agar permasalahan di Papua saja ini selesai dengan sendiri, selesai dan tidak ada pertumbuhan darah lagi. Ini sangat berlarut-larut lagi. Sampai kapan ini Papua akan selesai seperti itu? Kalau kita di warganet itu mengatakan free Palestine, tapi negara kita Papua, warga kita yang saudara-saudara kita itu masih bergejolak sampai hari ini. Terima kasih. Ya mungkin langsung saya jawab ya, Cong ya. Pertama ini Ya, mau Pak Reza. rahasia, Cong. Ini kaitannya strategi negara, Cong. Nggak bisa dibuka sembarangan. Terus gini, saya sebenarnya mau jawab pertanyaan kamu, tapi ada lah itu bahasannya di kelas saya, dan itu memang materinya nggak boleh keluar kelas gitu. Karena yang ngajar itu juga dia punya flash disk tersendiri ketika ngajar di kelas. Intinya yang bisa saya bilang ke kamu itu 50% itu memang salah pemerintah kita. 50% lagi memang karakteristik orang-orang Papuanya yang memang begitu. Jadi ketemu mau mau gimana pun juga, ya saya juga paham rasanya jadi tentara yang ditugasin di sana tuh gimana berat. Walaupun itu itu antara ibarat kata kalau dia memang sudah ditugaskan di situ, kaki kanannya udah nggak napak lah di akhirat gitu. Kaki kirinya masih napak di bumi gitu. Jadi saya pun punya temen S2 saya yang sekarang tugas di sana di Papua gitu. Sekarang dia jadi Danramil. Dan itu juga saya dengar dari cerita beliau juga memang begitu. Intinya ya 50% itu. Mau sampai kapanpun selesai itu tergantung kedua-duanya. Memang mau menyelesaikan secara politik hukum yang baik gitu, apa masih tetap ini ada selentingan bahwa wah mereka ini sengaja dipelihara untuk anggaran gitu kan. Juga dikait-kaitan dengan HAM kemarin BEM UI protes. Cuma ketika ada salah satu dan Ramil yang tembak dibacok secara membabi buta kan diam gitu. Kalau kita dari perspektif AW asimetrik ada tanda-tanda gitu. Kok bisa ketika ada isu gitu langsung di counter dengan fenomena yang terjadi di sana langsung gitu. Itu kan aneh juga sebenarnya. Sisi kemanusiaan tentunya. Jadi ya itu Cong, terlalu kompleks. Apalagi ya memang Papua itu kaya. Freeport itu bukan cuma satu di Papua, masih banyak di tempat-tempat lain. Maksudnya yang kekayaan emas yang bisa digali. Kalau sekarang kan 50% plus satu sahamnya kan udah ke pemerintah gitu. Masih banyak gunung-gunung emas lain di sana tuh masih banyak, bukan cuma Freeport doang gitu. Yang belum tersentuh ini ya. Itu banyak banget, Cong. Makanya negara-negara lain itu banyak yang cawe-cawe juga ke sana. Terutama Australia itu yang paling dekat kan. Papua Nugini dengan proksi-proksinya gitu. Dengan pendekatan mana tuh negara yang membela habis-habisan Papua itu. Ada Veronica Kauman juga, itu aktivis-aktivis itu ya emang itu dari mana kalau bukan dari cawe-cawe negara lain gitu. Di Inggris banyak agent-agent gitu. Jadi kalau kita lihat di DPR sekarang itu banyak jadi kayak semacam double agent gitu. Jadi sengaja memang politik hukum yang dihasilkan Indonesia tuh menyengsarakan gitu. Banyak yang negara-negara yang nggak pengen ngeliat Indonesia maju dengan memblokir gitu. Jadi politik hukum kita ini bikin mandul gitu. Nggak seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk anak cucu gitu, enggak. Sekarang begitu. Makanya kan kalau kita lihat trias politika ya, itu yang namanya eksekutif sama yudikatif, pasti dia punya ini, pembatasan masa jabatan. Coba lihat sekarang legislatif. Mana ada anggota dewan dibatasi jabatannya? Presiden, dua periode. Hakim-hakim itu juga ada periodenya. Anggota dewan nggak ada. Dia jadi dewan bisa 3 tahun. Bahkan sampai seumur hidup. Sampai dia mati, jadi anggota dewan juga bisa. Nggak ada pembatasannya. Jadi hegemoni itu terjadi di situ.
Mau sampai kapan ya? Bukan tergantung presidennya siapa. Legislatifnya ini berani nggak dia bikin aturan pembatasan masa jabatan? Dari dulu kan itu. Hegemoninya di situ, kepentingan ego sektoral di situ, kepentingan kelompok juga di situ, sehingga muter-muter aja di situ. Lihat aja anggota dewan itu bisa 30 tahun ada. Cepopong itu dulu. Mantan Mendagri Cahyokumolo itu juga 4 periode jadi anggota. Ya harusnya kita-kita ini yang muda-muda itu mulai masuk ke pemerintahan. Bikin hukum, politik hukum yang berguna, nggak yang mementingkan ego sektoral pribadi atau kelompok. Jadi harus mikir panjang itu. Kalau emang kita setuju 2045 Indonesia emas ya harus berani berubah gitu. Itu sih yang PR saya dari zaman dulu juga itu, karena legislatif itu sebenarnya yang PR. Kerusakan itu kebanyakan di situ, justru anggota dewan, presidennya siapa ataupun gimana. Jadi trias politika kita ini pincang sebelah kakinya, nggak bisa berdiri tegak gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Mungkin dari Mas Miftah Huda ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Cukup ya sudah, itu sudah lebih, sudah mungkin sudah cukup. Terima kasih Abang Reza. Siap, baik, siap. Baik, terima Ditunggu kasih. di Malang ini Abang Reza. Ada lagi Mas Mbak pertanyaan yang lainnya? Mungkin masih ada kesempatan untuk bertanya. Oh, monggo, silakan Mas. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Dari tadi saya mengikuti sesi dialognya, sangat menarik dan memberikan informasi baru ya bagi kita. Saya ya ingin bertanya perihal tentang bagaimana cara pandang kita terhadap keberadaan PBB dari aspek bahwa dalam piagam PBB adalah ide pokoknya adalah bagaimana kemudian perdamaian di atas dunia itu bisa terwujudkan. Sedangkan dalam beberapa studi kasus, contoh di beberapa yang hari-hari ini kemudian menggeliat seperti Israel dan Palestina, hal ini kemudian keterlibatan atau kemudian hanya semacam gimmick belaka. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara pandang kita dalam melihat posisi dari keberadaan PBB dengan piagam PBB-nya dengan menghormati hak asasi manusia dan seterusnya, baik itu dalam perspektif ketatanegaraan kita dalam aspek geopolitik dalam hal-hal yang seperti ini, karena seakan-akan ini menjadi semacam hal yang kemudian dikampanyekan, tapi kemudian untuk mengaktualisasikannya itu sangat berat sekali. Ada apa sebenarnya? Kayak kemarin semisal PBNU kemudian dalam 1 abad kemarin dengan narasi fikih peradabannya sangat spesifik berbicara banyak tentang geopolitik, semisal yang mengarah pada suatu kesimpulan bahwa kita harus mengakui keberadaan dari piagam PBB. Tapi di satu sisi kita tidak melihat bagaimana kemudian piagam itu dijalankan dan diamanatkan sebagaimana mestinya. Mungkin hal itu saya butuh perspektif dari pemateri, dari Mas Reza atas waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, mau bagaimanapun juga, PBB itu kan memang ada berdasarkan kesepakatan. Jadi kesepakatan itu ya harus ditaati, nggak bisa kita keluar sendiri gitu. Yang lain udah bersepakat, kitanya melenceng sendiri. Jadi otomatis justru kita nanti yang terinjak-injak ataupun nggak bisa berpartisipasi gitu. Apalagi ini konteksnya sudah dunia. Indonesia pun juga sebenarnya mendukung bagaimana dengan piagam-piagam charter yang ada di PBB juga tentang hak asasi manusia. Bahkan juga
di 1945 kita kan juga dalam pasal 28 juga sudah diimplementasikan gitu kan. Tapi memang dilemanya itu kan karena memang ini skala kekuatan ya. Indonesia ini kan masih negara berkembang gitu. Baru OTW maju gitu. Sementara yang dilawan ini kan memang negara-negara yang sudah maju gitu. Dia anggota veto PBB yang sangat kuat gitu. Nggak mungkin digantikan itu yang 5 itu. Indonesia juga masuk, cuma kan Dewan Keamanan yang ini, yang temporer. Kalau mereka itu 5 itu nggak bakal bisa digoyang. Makanya kita harus eh, stabil gitu nih. Kalau nggak ngikut satu, minimal ada perwakilan-perwakilan gitu. Kayak eh, Amerika, Perancis itu kan mereka kan punya produk-produk pesawat itu pasti kita sebagai dari perspektif pertahanan kita juga sebagai konsumen mereka kayak pesawat-pesawat Airbus, jet tempur Rafale, pesawat-pesawat eh, A3000 A3300. Rusia juga sama, kita juga banyak kerjasama diplomatik antara negara-negara hak veto tersebut. Kalau lihat fenomena yang dulu itu kan antara Emmanuel Macron sama Putin kan bertemu kan dia dikasih meja panjang. Giliran Pak Jokowi ketemu Putin itu di meja kecil gitu. Jadi sebenarnya dalam memandang ini harus dengan bijaksana gitu, apalagi kait negara dengan negara gitu, hubungan bilateral. Dan ini juga menyangkut hubungan multilateral dengan negara-negara lain. Kebetulan teman kami itu ada yang dari SNEC di kelas. Itu beliau menceritakan bagaimana Indonesia itu bisa bernegosiasi dengan Putin sehingga Pak Jokowi itu bisa duduk deket-deketan mejanya waktu itu dengan Putin. Itu sangat drama sekali karena kalau misalnya kita di luar negeri dengan face to face dengan negara lain itu semuanya itu udah berat kata mereka itu udah semuanya. Jadi HP kita ini udah disabotase gitu, udah di jam gitu sinyalnya. Jadi teman saya itu jangan kan keluar hotel di hotel aja tuh bisa di tracking gitu, lagi di mana informasi itu juga mengenai sabotase penyadapan juga didengar habis-habisan. Mereka itu punya agent-agent dengan spek bisa nerjemahin lah walaupun kita misalnya ngomong dengan teman-teman yang agent juga yang tugas di sana gitu kita pakai bahasa bahasa daerah pakai bahasa Jakarta misal lo gua gitu tapi itu mereka bisa tahu informasi yang kita bawa itu justru bisa bahaya kalau ada yang bocor. Nah ini kaitannya dengan memandang eh, hak asasi dan hubungan diplomatik antar negara gitu mau gimana pun juga kita nggak bisa karena kita juga aktif di situ. Sekarang kan kalau kita lihat partisipasi Indonesia kan bukan lagi eh, yang pasif, tapi sudah mulai aktif. Banyak kok event-event dunia yang diselenggarakan di Indonesia kan. Ya, tadi contohnya G20, Asian Games, Piala Dunia itu kan. Meskipun gagal yang U20 kemarin itu kan gara-gara ditolak Israel main di sini kan itu juga panjang itu dramanya. Terus juga kemarin Water Forum di Bali itu kan baru itu konferensi akhir pertama. Jadi mau mau gimana pun ya kita juga harus bijaksana menyikapinya di satu sisi itu banyak manfaatnya buat kita. Di satu sisi juga ya kita tahu lah ini negara punya kuasa yang gede. Dia bisa nindas negara lain contohnya. Israel itu kan sebenarnya proxy war-nya Amerika. Jadi gimana juga nggak bisa gitu. Dan Mossad itu agen Israel itu udah di mana-mana. Di Malaysia tuh 2020 atau 2021 itu satu keluarga malah pasangan suami istri dia tampilannya malah tapi dia agen Mossad Israel. Dia itu mau membunuh beberapa orang kalau nggak salah hacker dari Palestina yang di Suaka di Malaysia itu. Di ini juga banyak gitu apa makanya crime gen itu dimiliki oleh suatu negara gitu. Karena kita nggak tahu kapan mereka masuk, kapan mereka infiltrasi, menyusup gitu. Informasi dan keamanan data itu juga penting makanya kan sekarang itu kalau kami itu kayak tadi saya bilang udah dilarang bro foto begini gitu. Khawatir dari gini aja dari sidik jari bisa kerekam gitu. Ntar lama-lama dari face recognition gitu. Terus iris scanner itu pembobolan data itu jadi
Saya yakin sekarang yang budak, cuma ke depan itu aja kejadian gitu. Ini makin canggih teknologi makin bahaya juga. Mungkin Mas bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Saya kira tadi jawabannya juga sudah mencakup secara keseluruhan ya. Eh, karena waktunya sudah jam setengah 10 Mas ya. Tapi sebelum mengakhiri, sebenarnya saya ada pertanyaan Mas yang dari tadi menghantui saya sendiri. Tadi saya tertarik dengan pertanyaannya Mas Abror sampai tadi terakhir, pertanyaan terakhir tentang isu geopolitik itu. Kabar terbaru kemarin kan kalau saya ikuti itu ICC atau International Crime Court itu memanggil atau membuat surat pemanggilan kepada Netanyahu sama pemimpin pemimpin Hamas. Tapi kan dari Netanyahu-nya juga menolak surat pemanggilan itu dan langsung di backup sama Joe Biden yang mengatakan Israel tidak melakukan genosida di Palestina. Nah, kalau kacamata saya melihat apa peristiwa atau fenomena itu, sepertinya PBB, ICC atau apapun namanya apa namanya di internasional itu lembaga peradilan internasional sepertinya hanya gimmick kalau masih ada US gitu ya. Karena ya bagaimanapun memang US adalah negara adidaya yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan ya ICC dan PBB pun tidak bisa berkutik selama mereka masih ada. Tapi pertanyaan saya bukan segi internasionalnya, tapi ke apa namanya mengarah ke isu nasional atau negara Indonesia kita sendiri. Nah, selama beberapa bulan ini saya cukup rutin mengikuti Bosman atau Mardigu yang mungkin dikenal sama Mas Reza sendiri. Saya tertarik dengan bahasannya tentang geopolitik gitu. Sama Ibu Koni Rahakundini yang kebetulan juga sangat pro Rusia ya beliau. Eh, saya pernah membaca satu artikel atau tawaran Bosman yang ditulis dalam apa namanya konsep new mind dalam bernegara. Nah, dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia itu butuh Ministry of Warfare, tidak lagi butuh Ministry of Defense. Kenapa? Karena Indonesia harus bisa mengambil strategi yang bagus dan bisa mengambil posisi yang strategis. Karena ya perang kapan pun pasti akan tersulut dan bagaimana. Nah, jadi Indonesia itu harus lebih agresif katanya beliau tuh. Harus lebih agresif, tidak melulu defensif dan tidak harus defensif lagi. Kenapa? Karena Indonesia itu harus punya bargaining power atau tawaran lah untuk negara lain itu tidak main-main dengan Indonesia gitu. Ya, contohnya seperti China dan lain sebagainya kan dia sangat-sangat agresif dalam apa namanya tingkah laku maupun aktivitas dalam pertahanannya. Nah, itu yang ditawarkan oleh Bosman Mardigu. Terus saya juga mengutip dari Bu Koni itu katanya memang saat ini Indonesia itu tidak boleh hanya berpaku pada apa namanya ada bertahan saja melalui pulau-pulau yang tersedia. Jadi Indonesia itu harus kembali pada negara dengan poros maritim dunia. Jadi istilahnya itu laut biru lah ya, laut bukan laut hijau lagi. Jadi ya Indonesia harus punya kapal induk, terus lebih agresif dan ya seperti sejarahnya saat dulu itu memang Indonesia dikenal dengan poros maritim dunia. Nah, menanggapi atau merespon sikap kedua pengamat geopolitik ini, bagaimana tanggapan dari Mas Reza? Apakah memang saat ini kondisinya memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat krusial sehingga dua pengamat tersebut eh, apa menawarkan perubahan gitu dalam ketatanegaraan di Indonesia sendiri, di mana Indonesia memang harus lebih agresif dan tidak apa namanya defensif lagi seperti yang dulu-dulu. Itu mungkin pertanyaan saya, Mas Reza. Dari jawab. Baik, makasih Mas Rian. Yang pertama, mungkin yang perlu saya ingatkan gitu, kita tuh jangan mudah percaya dengan omongan orang gitu. Jangan ditelan bulat-bulat apa yang dia omongin itu. Termasuk saya ini sekarang nih, juga jangan ditelan bulat-bulat semuanya. Karena kalau saya lihat Mardigu ini apa? Dia itu 50% benar, 50% itu halu. Nah, kalau Bu Koni ini itu dia itu justru kalau dari perspektif orang-orang Kemhan, Unan,
itu kontra malah. Karena dia ada satu kasus lah, something itu ntar bisa dicari sendiri gitu. Bisa, gitu. Jadi sama, dia itu juga 50% yes, 50% enggak gitu. Apalagi terkait tadi gitu ya, tentang pengadilan internasional, ya itu juga emang, ya itu untuk menenangkan kita-kita aja gitu. Negara-negara yang support Palestina. Nggak mungkin diselesaikan dengan islah lah gitu. Karena butuh banyak konsensus-konsensus, walaupun kita tahu banyak yang mendukung juga, banyak yang kontra juga, tapi ini panjang nanti dramanya. Nggak mungkin selesai dengan cepat gitu. Terus terkait laut, ya. Memang laut Indonesia ini kan sangat luas itu. Kalau di kami sendiri tuh ada 2 prodi yang langsung konsentrasinya ke sana, Mas. Yang pertama ada strategi pertahanan laut, ada juga keamanan maritim. Jadi mereka langsung ke sana. Contohnya kayak gini, apa masalah Rohingya lah. Rohingya itu kan lewat laut. Mereka ya. Jadi konspirasi yang bilang ini gimana dia pakai perahu 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 yang ya perahu-perahu nelayan pinggiran gitu, bukan yang hebat kayak speedboat gitu, kok bisa sampai ke Indonesia kan jarak jauh. Ada konspirasi bahwa mereka tuh dikirim pakai kapal yang gede dulu, yang bagus, baru di tengah laut itu dipindahin ke kapal yang kecil gitu. Itu juga masih ini apa diperdebatkan gitu. Karena kebetulan teman kami itu yang bintang 1 di kelas itu dia mantan Dandim, Dandim 0101 KBA Kota Banda Aceh ya. Dia itu langsung bilang gini pas kemarin kita KKDN, itu saya masih jadi Dandim itu, saya suruh panglima-panglima laut itu ngelemin langsung di tengah laut. Jadi kalau di Aceh itu ada namanya organisasi Panglima Laut. Dia semacam kayak kumpulan nelayan atau gitu, menjaga penjaga laut gitu. Semacam organisasi gitu, bukan bukan panglima konteksnya panglima kayak Jenderal Sudirman gitu, bukan, tapi kayak organisasi gitu. Jadi dia dia langsung memerintahkan kayak gitu. Karena ini kan panjang juga contohnya. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak konflik di Laut Cina Selatan gitu kan. Tarik ulur. Nah, itu juga PR bagaimana eh, kedaulatan kita, ZEE yang diperjuangkan dari kabinet Juanda dulu 200 mil, dan juga sekarang kan banyak diperdebatkan juga masalah Rohingya itu, balik lagi kan, karena kemarin ramai banget. Memang Denjaka kita kemana, Kopaska kita kemana, kita gimana gitu, kok mereka bisa masuk gitu. Jadi masuk terus minta suaka, minta bantuan. Dan sekarang saya belum ngikutin lagi perkembangan terbarunya itu, orang-orang Rohingya sekarang tuh gimana Aceh. Tapi terakhir itu di kami carikan solusi balik lagi ke negara ketiga ataupun balik lagi ke negara ASEAN gitu, karena PR. Karena yang orang UNHCR-nya ini bisa, karena ada satu konvensi di UNHCR itu yang Indonesia tuh nggak meratifikasi gitu. Jadi jadi enggak dibalikin lagi, udah itu udah diserang habis-habisan itu. Gimana ini kamu, jadi dia kan national protection-nya langsung tuh. Banyak gitu ada perempuan. Nanti cari aja di YouTube dia. Dia ngomong di mana-mana kok. Tapi pas sama kita tuh udah disikat habis gitu. Intinya merah putih itu harus di dada gitu, jangan main dolar. Kita nggak bisa gitu. Jadi ya memang keberpihakan itu penting. Mau pihak mana, apakah negara sendiri ataupun negara lain. Ya mungkin itu aja. Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Reza atas pencerahannya. Sangat-sangat lengkap. Mungkin ke depannya juga sebenarnya lebih terbakar lagi ini penasarannya. Tapi ini sebenarnya mau ditutup Mas, tapi ada satu lagi nih pertanyaan dari Mas Yusuf. Mungkin dijawab secara singkat aja. Pertanyaannya itu soal COVID sekarang gimana? Apakah bakal ada babak baru? Mengingat di Singapura semakin hari semakin meningkat. Bagaimana proteksi negara terhadap bakal kemunculan babak baru itu, dan pertanggungjawaban negara atas vaksin AstraZeneca yang viral kemarin. Nah, gimana Mas? Ini kayaknya Kalau masalah virus-virus baru ke depannya mungkin ada yang lebih kuat daripada COVID kemarin ya. Ya memang trennya juga sekarang naik lagi, cuma kan sekarang udah nggak seramai dulu lah 2020, 2021. Mulai dari gelombang pertama sampai Delta itu kan yang parah. Sekarang juga kita lihat
rumah sakit atlet itu sekarang udah tutup, malah udah kosong. Jadi ini bisa jadi ya yang dimainkan aja gitu. Walaupun kita beberapa waktu lalu juga saya baca Cina tuh sempat lockdown lagi kan, Wuhan. Tapi bisa jadi ya memang itu gelombang baru ataupun enggak. Di India juga sempat rame, di Singapura juga kemarin. Tapi menurut saya ya ini sih, kalau wabahnya itu bikinan manusia, ya kan wabah itu kan ada dua nih. Ada yang turunnya dari Tuhan langsung, kayak cerita-cerita Nabi zaman dulu lah. Bagaimana mereka dengan Nabi kemudian azab gitu dengan suatu penyakit karena kufur ataupun ingkar. Apalagi ini wabah yang bikinan manusia gitu. Itu bisa sebenarnya dengan konteks agama lah. Kan kita juga diijazahin. Ini konteksnya udah agama gitu. Karena menurut saya virus ini kan hal yang gaib, nggak bisa kelihatan mata. Maka harus dilawan yang gaib juga gitu. Ada itu sholawat kan yang sholawat yang li khomsatun utfi biha harol waba ilhatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah, itu kan itu baca-baca itu aja banyak, insya Allah aman lah. Ini kalau dari konteks agama ya. Tapi kalau dari sisi senjata, ini termasuk CBRN, chemical, biological, radioaktif, nuklir gitu. Itu ada bagian tersendiri gitu, dan memang ada divisi khususnya. Sekarang kalau kita lihat di 75 regimennya Amerika, itu dia punya divisi khusus. Mereka punya divisi khusus infanteri, ada yang bagian rohaniawan, keagamaan, ada lagi divisi khusus CBRN ini. Nah, CBRN ini kan harus dites-tes terus. Ada subjek tes ya gitu. Makanya COVID kemarin itu bagian dari ini, perang asimetris di bagian CBRN, itu virus itu bentuk itu. Dan nggak menutup kemungkinan di kedepannya ada virus-virus yang lebih dahsyat gitu, itu sebagai percobaan. Soal AstraZeneca kemarin kan juga udah jelas, itu kan bukan ini ya, lebih banyak fakta lah daripada mudorotnya kalau saya rasa vaksin itu. Ya kan kita berat gitu. Kalau udah darurat itu kan enggak, dari yang haram bisa halal. Contoh itu kan landasan hukumnya darurat. Ada kaidah fikihnya itu, saya lupa. Saya juga termasuk yang vaksin pakai AstraZeneca kok. Aman-aman aja. Mungkin itu sebagai penyimbangnya karena kita negara yang religius gitu. Kan kita nggak bisa semata-mata saintifik gitu. Nggak semuanya itu harus dijelaskan dengan sains gitu. Kalau kita balik ke konteksnya, kita percaya Tuhan, kita percaya rukun iman, itu harus diseimbangkan gitu antara dunia dan akhirat. Jadi itu, dan ini salah satu hal yang penting juga. Jadi Indonesia tuh nggak bakal, negara-negara lain itu nggak bakal berani gitu nyerang Indonesia, salah satunya karena doktrin agama ini. Kita kan punya salah satu doktrin jihad dari zaman dulu kan, Bung Tomo dengan takbirnya yang menggelegar. Jadi kalau mereka berani nyerang Indonesia, otomatis ya yang Islam ini ya berani, doktrin jihadnya, hubul watan minal imannya tuh gede, nggak mungkin enggak. Itu salah satu kekuatan tadi, bentuk perang asimetris itu kan mengandalkan manusia dan juga masyarakat itu. Paling itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Reza atas jawaban tadi, sangat sangat komplit dan mungkin bisa diterima oleh para penanya tadi. Baik, mengingat waktu sudah ini, sebenarnya kita lebih 13 menit, tapi tidak apa-apa karena ini forum untuk kita belajar bersama dan sharing-sharing. Jadi korupsi waktu untuk belajar itu tidak apa-apa. Eh, ada beberapa hal penting yang mungkin bisa kita highlight tadi atau bisa kita spotlight terkait apa namanya, informasi yang disampaikan oleh narasumber kita, di mana untuk saat ini eh, perang konvensional itu sudah tidak terjadi lagi atau sudah jarang, bahkan mungkin tidak akan atau sulit lah ya untuk dilihat kembali, karena untuk saat ini sebenarnya kita sedang berperang dengan ya perang tanpa fisik atau non material atau non militer, seperti adanya artificial intelligence, adanya bioteknologi dan lain sebagainya, sehingga
negara-negara yang menguasai AI, yang menguasai teknologi akan semakin adidaya dan semakin eh, berkuasa dengan kekuasaannya. Tetapi dalam disrupsi informasi ini kembali lagi diingatkan tadi oleh Mas Reza bahwa setiap informasi itu harus perlu dicek atau di cross check kembali apakah informasinya benar atau valid atau pokoknya dari A1 dan lain sebagainya, karena kita tidak boleh tersulut atau terpancing dengan satu opini atau satu asumsi bahkan satu pendapat, karena memang untuk keadaan saat ini secara tidak sadar baik dari segi sosial budaya, dari segi agama dan sebagainya itu sedang terjadi peperangan yang tidak kasat mata. Eh, Kami dari Mas Nawi Institute mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Reza atas kesempatannya malam hari ini bisa sharing ilmu, walaupun mungkin pesertanya yang kita bayangkan banyak tapi sedikit, tapi sedikit ini sepertinya tadi aktif dan cukup apa namanya, menggali wawasan keilmuan terkait tentunya pertahanan. Eh, Alhamdulillah sangat kami syukuri. Mohon maaf juga kepada Mas Reza dan teman-teman audiens bila mana dari kami dan saya sendiri ada kata-kata atau tutur kata, sikap dan sebagainya yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf kami ucapkan. Terima kasih juga kepada para audiens yang sampai akhir mendengarkan terus bersedia berdiskusi dengan Mas Reza. Saya kira ilmu tadi perlu kita simpan dan perlu kita gali lebih dalam untuk menambah wawasan, bahkan juga untuk persiapan mungkin nantinya, karena ya sebaik-baik persiapan adalah dengan ilmu. Eh, Mungkin hanya itu diskusi kita pada malam hari ini. Saya kira juga sudah cukup terang dan sudah cukup banyak. Untuk diskusi selanjutnya dinantikan di grup Mas Nawi, keluarga Mas Nawi, dan mungkin juga suatu saat nanti kita berdiskusi kembali dengan Mas Reza bagaimana perkembangannya nanti. Eh, Senang tentunya juga kami berdiskusi dengan Mas Reza malam hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan. Dan tentunya bermanfaatnya tidak hanya pada diri kita, namun bisa kita sebarluaskan manfaatnya kepada orang-orang sekitar atau bahkan mungkin secara nasional maupun internasional. Baik, saya tutup diskusi malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Komandan. Terima kasih juga Pak Yai. Terima kasih juga Mas Rian, kawan-kawan semua. Terima kasih Mas Reza. Semoga sehat selalu. Sama. Win-win. Live ya Pak Yai. Ya, siap. Terima kasih Pak Yai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.